Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Al hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al mukarramun, para guru, para ulama yang tidak bisa disebutkan nama satu persatuna, mudah-mudahan ku Allah sing dipanjangkan yuswana, amin ya rabbal. Ditambah-tambah keberkahan ilmuna, ditambah-tambah keberkahan milik rizkina, amin ya Allah ya rabbal. Oke, para donatur maulid, para donatur maulid, baik tenagana, baik pemikiranana, baik artosna, duitna, campur aduk guys bahasana lah, Sunda, artosnya, alhamdulillah, guys bahasa Sunda bae lah. Antara ini pertama mendadak, kedua nyuruhnya bahasa Jakarta kan susah, udah babelit ke letahnya. Babelit letahnya. Kan abdi mah maksakeun bae lantaran hayang silaturahmi, sareng babaturan di dieu. Oh iya, sama begitu juga tuh. Tapi ini rada demam panggung sebenarnya di kampung sendiri mah. Waduh. Para panitia maulid, para penyumbang sing maulid, para donatur maulid, mudah-mudahan sing dibales ku Allah dunia dan akhiratnya, amin ya robbal. Para hadirin hadirat rahimakumullah, pertama-tama saya minta maaf andai kata bahasa saya belepotan ya, tapi mudah-mudahan ada pertolongan dari Allah sehingga bisa menjelaskan hikmah daripada perayaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pusing aing nyaran judul geus pada judulna. Peringatan hari besar Islam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Remaja musola Al-Hasanah dan Karang Taruna meneladani akhlak Nabi Muhammad untuk membangun karakter generasi muda yang religius. Gagah amat bahasanya religius. Para hadirin rahimakumullah, kalau kita ingin mempunyai akhlak yang religius, khususnya bagi para pemuda, wasiat para ulama, wasiat para guru, bahkan Rasul menjelaskan salah satu caranya ialah jangan jauhi para ulama, jangan jauhi para kiai, wa asatiril kiram, dan jangan kosongkan pengajian. Jangan kosongin pengaji. Malah Rasul menjelaskan, waqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha'i fayabtaliyahumullahu ta'ala bisalasi baliyatin. Sayati zamanun, kalau ngaji ilmu nahu ketahuan nih surahan ieu hadis. Sayati zamanun, sin huruf tanfis dulu ala zamanil qorib, yati kalimat fil mudhari. Aing mau ngerti meureun kelobana.
Sin huruf tanfis dulu lain bahasa Sunda ya, bahasa Arab. Sin huruf tanfis dulu ala zamanil qorib, yang artinya sin itu menuduhkan jarak yang dekat. Surahannya sayati zamanun, kata Rasul, nggak bakal lama lagi datang sebuah zaman di mana umat-umatku berani menjauhi para ulama, berani menjauhi para kiai, bahkan berani mengkosongkan pengajian. Nggak bakal lama lagi, kata Rasul, bakal ada zaman kayak begitu. Bukti apa enggak? Ulama dijauhin nggak kadang-kadang? Ya enggak, alhamdulillah enggak, katanya nggak ada yang ngaku. Tapi Rasul menjelaskan, memberikan takdir, fayabtaliyahumullahu ta'ala bisalasi baliyatin. Kalau kita berani menjauhi ulama, menjauhi para kiai, menjauhi para warisatul anbiya, maka Allah akan memberikan 3 macam balahi. Allah akan memberikan 3 macam ujian. Allah akan memberikan 3 macam panca bahaya. Kalau ngejauhin ulama bakal dikasih 3 macam panca bahaya. Mau tahu nggak nih 3 macamnya apa? Mau tahu dong apa mau tahu banget? Banget, ya kebel-kebel marabur. Lagi nangel teuing. Al-ula yarfa'ul barakatan min kasbihim. Pertama, Allah akan menghilangkan keberkahan daripada hartanya. Kalau ngejauhin pengajian bakal dihilangkan keberkahan daripada harta dan usahanya. Ciri harta yang berkah, makin banyak harta makin adem pemikiran. Iyalah, banyak harta adem lah, nggak kayak gua susah pusing mulu gua mau ngerokok hutang. Makin banyak harta makin enak ibadah, makin banyak harta tangan makin gampang nyantunin anak yatim, makin banyak harta tangan makin gampang nyantunin janda-janda. Ya janda juga kan anaknya ini ngurusin anak yatim. Kan namanya yatim itu ditinggalin bapaknya sebelum umur balik. Umur balik itu 15 tahun ke bawah lah. Itu mah kalau udah 30 tahun ditinggalin bapaknya udah bukan anak yatim, anakan. Anakan yang kayak gitu mah udah bisa bikin anak sendiri tuh. Ditinggalin suaminya, janda bukan? Santunin tuh janda. Janda muda apa janda tua? Muda. Kata remaja, kata ini, kata Karang Taruna, yang muda katanya. Yang tua gimana? Udah, setua ini. Ah, bercanda bu, bercanda. Ngomong doang, katanya mah lebih memikirkan ke janda-janda tuh. Janda tua kasih duit. Sama ketahuan sama bini. Ngapain lu ngasih duit ke dia? Budaya. Merokok ti aing, dahar ti aing, imah ke imah aing, dia modal kokolor. Nah, satu. Jadi jangan jauhi ulama supaya berkah harta, berkah usaha. Jangan kosongin pengajian supaya berkah harta, berkah usaha. Yang kedua, kalau kita berani menjauhi ulama, yusalitullahu sultanan zaliman, Allah akan memberikan kepada kita pemimpin yang zalim. Na'udzubillahi min. Kita doakan saja mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita sing dijadikan pemimpin-pemimpin yang amanah, amin. Pemimpin-pemimpin yang soleh. Dan kita doakan mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin kita sing mampu menteladani akhlak kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, kalau kita berani menjauhi ulama, mengkosongkan pengajian, asalisu takhujuna minat dunya bigoiri iman. Ini yang paling ngeri para hadirin. Kalau kita berani menjauhi ulama, berani mengkosongkan pengajian,
bakal mati dalam keadaan suul khotimah, bakal mati dalam keadaan kafir, bakal mati dalam keadaan tidak membawa iman na'udzubillahi min. Para hadirin rahimakumullah, bentar kita tolaah. Jangankan kita paling jago juga umur ke 60 tahun 70 tahun, betul? 70 tahun 80 tahun udah jago tuh umur sekarang. Lebih banyak ibadah, lebih banyak maksiat. Ibadah katanya, biarin deh. Lebih banyak ibadah tapi kadang masih. Kita tolaah. Di dalam kitab Duratun Nasihin ada satu ulama namanya Kibar Siso. Siapa namanya? Kibar Siso. Umur Kibar Siso 250 tahun, belum pernah maksiat seumur hidupnya. Kibar Siso umur 250 tahun selalu ibadah. Kibar Siso umur 250 tahun tidak pernah maksiat dan selalu ibadah. Sampai-sampai malaikat kaget. Ini orang apa malaikat ini? 250 tahun gak pernah ibadah, gak pernah maksiat, selalu ibadah. Kalau malaikat selalu ibadah tidak pernah maksiat, wajar. Kenapa? Karena malaikat cuma dikasih akal tapi nggak dikasih nafsu. Saya nggak pernah denger tuh ada malaikat Jibril korupsi ayat. Nah ini bagus nih ayat nih, nggak gua kasih ke Muhammad lah, sayang. Enggak. Kenapa? Karena malaikat mah dikasih akal tapi nggak dikasih nafsu. Udah nggak bisa ibadah, wajar. Kenapa? Karena nggak dikasih akal tapi dikasih nafsu. Nggak pakai celana ke pasar Raja Wali, nggak malu sudah mah. Kenapa? Karena cuman ada nafsu. Tapi manusia ada akal, ada nafsu. Perang antara akal dan nafsu. Ketika akal menang, nah derajat manusia bakal lebih tinggi daripada malaikat. Ketika nafsu yang menang, maka derajat manusia lebih rendah daripada hayawan. Tapi Kibar Siso tiap hari akal dan nafsu bertempur. Kibar Siso tidak pernah melaksanakan maksiat selama 250 tahun. Saking hebatnya Kibar Siso punya karomah. Kalau orang nyium tangan Kibar Siso itu bisa terbang. Hebatnya tuh. Begitu keterangan kitabnya. Talamizuhu yatiruhu fil hawa. Karomah Kibar Siso itu kalau orang udah nyium tangannya bisa terbang. Saking hebatnya ulama Kibar Siso. Tapi malaikat dikasih kabar sama Allah, malaikat hebat kan Kibar Siso? Hebat. Malaikat gagah kan Kibar Siso? Gagah. Tapi andai kata Kibar Siso minum arak, minum Raja Wali, rusak tuh ibadah, rusak tuh iman. Masa sih Kibar Siso mau minum Raja Wali? Andai kata dia minum arak sekali tenggak, rusak itu amal ibadah dan iman. Ternyata itu kabar dari Allah kedengeran sama setan. Orang kelemahan Kibar Siso teh arah. Gimana caranya nih supaya Kibar Siso minum Raja Wali? Aku mau buka warung inilah Raja Wali lah. Kata setan. Setan berubah wujud jadi ulama, jadi kiai. Pakai udeng-udeng. Ibadah. Nggak tidur, nggak makan, ibadah terus. Diperhatiin sama Kibar Siso, ini orang hebat amat, nggak tidur, nggak makan, udah 3 hari ibadah terus. Ditegur sama Kibar Siso, Pak Kiai, apa? Pak Kiai nggak makan, saya nggak makan, saya ibadah terus. Pak Kiai nggak tidur, enggak. Kenapa? Saya ibadah terus. Kata Kibar Siso, gimana sih caranya supaya kayak Pak Kiai nggak tidur, nggak makan, ibadah terus? Oh gampang, bikin dosa gede. Nanti kan kalau ngelaksanain dosa gede, ingat ke dosa, maunya ibadah terus. Kata Kibar Siso, iya juga. Terus gue mesti apa? Uktul, bunuh orang aja, satu aja. Nggak bisa, saya nggak berani bunuh orang mah. Ya udah zina aja.
Nggak ada yang tahu ini, udah ngumpet-ngumpet aja. Ih, gak berani saya zina, malu masa kiai zina. Ya udah uslubul khamr, minum arak aja. Tuh kalau itu tuh boleh, tuh kayaknya rada enteng gitu. Raja wali nggak apa-apa, apa-apa yang penting mabok. Di mana Bu bisa ketemu tuh minum-minuman arak Hadal Korea di kota Anu. Nanti Bu dengerin Bu ya. Kenapa bisa lepas iman rusak iman nih? Kibar Siso bukan karena arak, bukan, tapi salah satu sebabnya karena arak, tapi bukan andai kata minum arak mati, Kibar Siso masih bawa iman, masih bisa ke surga. Yang paling parah itu nggak bawa iman, nggak bisa masuk surga, dia tuh final, di neraka terus. Minum arak Kibar Siso, namanya juga kiai ya kan, nggak pernah mabok, sekali minum langsung terer aja. Kebenaran yang dagangnya cewek cakep, udah hilang akal, nafsu bertindak, parabola, parawan jebol ti heula. Ketahuan sama bapaknya, lu merkosa anak gua lu, bapaknya dibunuh sama Kibar Siso. Jadi Kibar Siso ngelaksanain semua, ngebunuh, zina, mabok. Iblis datang jadi ketua RT. Woi masyarakat kesini. Ini ada yang mabok, ada yang zina, ada yang ngebunuh, sini nih. Dipanggil masyarakat semuanya, dikepung Kibar Siso. Ketika dikepung Kibar Siso diikat, tangan diikat, kaki diikat. Andai kata mati Kibar Siso saat ini, bawa iman selamat masih mending. Ketika Kibar Siso diinterogasi, mulutnya bojuri, Raja Wali, udah zina lagi, ngebunuh, nggak ada pilihan lain, kisos, dikisos Kibar Siso. Ketika ingin dikisos, iblis berubah wujud lagi jadi cahaya. Apa kata iblis? Ya Bar Siso, anta turirus salama, apa engkau ingin selamat? Kata Kibar Siso, iya gua mau selamat. Bagaimana caranya? Kata iblis yang berubah wujud jadi cahaya, usjudli, sujud dulu lu ke gua, sembah dulu lu ke gua. Kata iblis, kata Kibar Siso, gua nggak bisa sujud kan, tangan diikat, kaki diikat, biisyaroti, pakai kepala aja cukup. Akhirnya Kibar Siso sujud ke iblis pakai kepala, jadi jatuh murtad. Ketika tumpul sujud kepada iblis, kepalanya langsung dipenggal, mati Kibar Siso dalam keadaan tidak membawa iman Islam. Ya dukhuluna finnar, nasib Kibar Siso nggak bisa masuk ke surga. Amal ibadah 250 tahun, amal ibadah 250 tahun nggak ada apa-apanya para hadirin. Karena apa? Karena rusak iman Islam. Tapi insya Allah barokah perayaan Maulid Nabi, mudah-mudahan kita semua ditetapkan iman Islam oleh Allah Subhanahu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyidina Ali, man azoma maulidan Nabi illa bil iman. Barang siapa yang memuliakan perayaan Maulid Nabi, maka dia akan mati dalam keadaan membawa iman Islam. Barokah perayaan Maulid Nabi. Jadi gedenya. Para jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kata Allah, tidaklah kami utus engkau wahai Nabi, tidaklah kami utus engkau wahai Rasul, terkecuali semata-mata untuk menjadi rahmat semesta alam. Ulama tafsir menjelaskan, andai kata jikalau syariat yang dibawa Nabi dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka tidak akan ada satu makhluk pun yang akan terzolimi. Bahkan Rasul menyambungkan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kanjeng Rasul diutus oleh Gusti Allah semata-mata hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Saking mulianya akhlak Nabi, Bu. Nabi kalau pulang kemalaman,
ngetok-ngetok assalamualaikum, nggak dijawab, nggak ada yang jawab. Siti Aisyahnya lagi tidur. Assalamualaikum, nggak ada yang jawab, nggak ada yang jawab. Assalamualaikum, nggak ada yang jawab. 3 kali Kanjeng Nabi nggak dijawab sama Siti Aisyah. Udah Kanjeng Nabi buka sorban, ampar sorban, tidur di luar depan pintu. Mulia nggak akhlak Nabi? 3 kali uluk salam nggak dia jawab sama bini karena bini lagi tidur. Ampar sorban langsung tidur di luar pintu. Beda kan sama kita kadang-kadang. Assalamualaikum, nggak dijawab. Assalamualaikum. Lu tidur udah kayak mayat aja lu, udah kayak kebo, nggak bangun. Itulah salah satu bukti Kanjeng Rasul untuk diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa di Al-Quran ada haram ada halal? Supaya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa di Al-Quran menjelaskan zina haram, tidak boleh berzina, wala taqrabuz zina, haram zina, supaya manusia sempurna akhlaknya. Betul. Kenapa Al-Quran menjelaskan jangan minum arak? Kenapa? Karena supaya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tuh, bener nggak? Liutami ma makarimal akhlak. Terus mulai mengaji eta belah lah ngaji tajam. Kanjeng Rasul diutus. Kenapa Rasul memerintahkan kalau mau minum baca bismillah, kalau mau makan baca bismillah, kalau mau tidur baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena supaya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak manusia baca, kalau mau minum baca. Bismillahirrahmanirrahim ya. Gini caranya nih, ngajarin. Haus kaji. Enggak ngajarin, contohin. Haus kaji. Kali itu ya. Nah gitu cara minum yang sunnah, jangan kayak tukang kuli habis kan seliter. Praktekin ya. Tuh kalau minum kayak gitu tuh tenggakannya langsung gluk. Itu hukumnya makruh. Saya pernah baca kitab Ihya Ulumuddin tuh kalau nggak salah jilid 2. Jilid 2. Ada iblis kurus sama gendut ketemu. Kalau nggak salah jilid 2 tuh, iblis kurus sama gendut ketemu. Iblis kurus ngomong sama yang gendut. Iblis gendut. Iblis, kok lu bisa gemuk begitu? Pas banget itu, pas. Kok lu bisa gemuk begitu? Ya iyalah gua mah gemuk. Kenapa? Tugas saya menggoda umat kafir. Kalau umat kafir makan, saya ikut makan. Kenapa? Karena nggak baca bismillah. Umat kafir tidur, saya ikut tidur. Kenapa? Karena nggak baca bismillah. Umat kafir berhubungan dengan istrinya, saya ikut dikit-dikit ikutan. Kenapa? Karena nggak baca bismillahi Allahumma janibna syaitan wa qina azaban. Azabanna, nyawa azabanna doa makan. Balik lagi. Haram kiai. Bisi pailin ya, jangan ketuker. Doa makan mah Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina azaban. Doa bersenggama mah bismillahi Allahumma janibna syaitan wa janibna syaitan wa qina azaban. Nggak hafal bismillah udah wakin azaban. Itu iblis yang suka menggoda orang kafir. Tapi kalau saya kurus, pantesan saya kurus, kata iblis yang kurus. Kenapa? Saya menggodain umat Islam. Umat Islam kalau makan dia baca bismillah, saya udah puasa aja. Parah. Dia mau tidur, dia baca bismillahi
Bismika Allahumma ayya wa bismika amut, terpaksa saya ngempel di Pasar Raja Wali. Nggak bisa tidur sama dia. Dia bersenggama dengan istrinya, suaminya. Dia baca Bismillahi Allahumma janibna syaiton wa qina adzabannar. Makan hati. Tuh, ya. Masya Allah. Nah itu barokahna baca Bismillah. Kenapa Al-Quran menjelaskan, Rasul menjelaskan sholat 5 waktu supaya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Inilah bukti ucapan Kangjeng Rasul, liutamima makarimal akhlak, diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Memang sholat 5 waktu itu bisa menjaga akhlak, bisa. Keterangannya tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa menjaga diri kita daripada kebaikan, bisa menjaga diri kita daripada keburukan, dan bisa menarik-narik kita untuk menjalani kebagusan. Sholat. Tapi ada nggak orang sholat 5 waktu, sholat rajin tapi bikin sakit hati orang doyan? Ada nggak yang kayak gitu? Ada, banyak. Di sini mah nggak ada katanya, nggak ada yang ngaku katanya. Bingung nggak? Kata Al-Quran, sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa menjaga keburukan dan bisa menarik kebagusan. Tapi kita sholat 5 waktu doyan bikin sakit hati orang. Aneh nggak? Aneh. Sahabat Rasul pernah nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulana taqumal lail wa tasuman nahar. Ya Rasulullah, tetangga saya rajin sholat 5 waktunya, rajin puasa Senin Kamisnya, tapi dia rajin juga bikin sakit hati saya. Suka ngejelek-jelekin saya, dia doyan bikin sakit hati saya. Ya Rasulullah, kenapa sholatnya tidak bisa mencegah daripada keburukan dan tidak bisa menarik daripada kebagusan? Apa jawaban Rasulullah para hadirin? Jawaban Rasulullah, ya sahibi fulana inna fulana la khairu fiha. Sahabatku, sama sekali tidak ada kebagusan untuk dirinya. Kenapa? Karena sholatnya tidak bisa mencegah kebaikan, keburukan, dan tidak bisa menarik-narik kebagusan. Artian ahli tafsir dan ahli fikih, ternyata sholat orang tersebut itu sholatnya nggak pakai ilmu, sholatnya nggak hafal rukun sholat, sholatnya nggak hafal pembatalan sholat, sholatnya nggak hafal fardu wudu, sholatnya nggak tahu syarat wudu, sholatnya nggak tahu syarat sholat. Tanya coba orang yang rajin sholat 5 waktu, akhlak tapi nggak punya akhlak, tanya rukun sholat ada berapa? Ada berapa, Bu? Hah? Cici. Ada berapa, Bu? Wah, tapi saya yakin ngaji mah pinteran ibu-ibu daripada bapak-bapak. Kalah aja bapak-bapak. Coba bapak-bapak lanjutin ayat saya. Nih, lanjutin ya, bisa nggak lanjutin? Kalau bisa berarti jago ngajinya. Kalah ibu-ibu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Terusan wa ma arsalna apa? Cici. Ibu-ibu jajal, Bu, lanjutin ayatnya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah. Allah. Beneran ibu-ibu berarti apa? Ya kan? Nanti pinteran ibu-ibu, udah bapak-bapak mengalah aja lah. Para hadirin rahimakumullah, iyalah kepoharaan Kanjeng Rasul, hidup Kanjeng Rasul mulia, bahkan lahir Kanjeng Rasul pun diagung-agungkan ku Gusti Allah. Ketika Rasul dilahirkan, wa analiz zamani ayam jaliya anhu sodar hadra ummahu lailatam maulidihi Asia wa Maryam fi niswatim minal hadiratil qudusiyah. Siti Maryam hadir, Siti Asia hadir ketika kelahiran Kanjeng Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad.
Sambil ngomong Siti Asia sama Siti Maryam, Aminah jangan takut, tenang aja. Ini Nabi akhir zaman, nggak bakal sakit ngelahirinnya. Ibu-ibu sakit nggak ngelahirin? Sakit. Kenapa hamil terus? Enak. Oh, pada jamaah Kanjeng Rasul. Malah ketika Rasul dilahirkan, tiba-tiba keluar cahaya yang tembus sampai ke negeri Syam. Syam itu kalau sekarang mah Palestina, Lebanon, Syria itu Syam tuh. Makanya sampai diabadikan di dalam kitab Al-Barzanji, wa muhayyan kasyamsi madiun asfarat, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Kanjeng Rasul bagaikan cahaya matahari yang menyinari pagi hari, Kanjeng Rasul bagaikan rembulan yang menyinari malam hari, Kanjeng Rasul bagaikan cahaya di atas cahaya, anta iksiru wa goli, Kanjeng Rasul bagaikan butiran-butiran mutiara. Para jamaah rahimakumullah, meureun sakitu teh sim abdi, mudah-mudahan sing aya manfaat oge barokahnanya. Apunten ka sadayana, mohon maaf lahir batin ka para sadaya. Mudah-mudahan amal orang sing diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.